Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusril Mardiansyah akan menjelaskan pengertian aktiva tetap. Aktiva tetap ialah aktiva tetap berwujud yang mempunyai nilai guna ekonomis jangka panjang. Dimiliki perusahaan untuk menjalankan operasi guna menunjang perusahaan dalam mencapai tujuan, dan dimiliki perusahaan tidak untuk dijual kembali agar diperoleh laba atas penjualan tersebut. Menurut Zaki Balitwan menjelaskan, aktiva tetap berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan. Dan menurut standar akuntansi keuangan, aktiva tetap adalah aktiva tetap berwujud yang digunakan dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan, sifat-sifat tetap berwujud digunakan dalam operasional perusahaan, tidak untuk diperdagangkan. Umur ekonomi lebih dari 1 tahun yang sifatnya relatif tetap atau permanen dan berwujud fisik, artinya dapat dilihat dan dirasakan dengan panca indera. Mungkin dari itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaini. Saya di sini akan menjelaskan poin B tentang sifat aktiva tetap. Meskipun semua aktiva memiliki beberapa ciri dasar yang umum, aktiva tetap memiliki ciri-ciri tambahan sebagai berikut. Aktiva tetap merupakan barang-barang fisik yang dimiliki untuk memperlancar atau mempermudah produksi barang-barang lain, atau untuk menyediakan jasa-jasa bagi perusahaan atau para pelanggannya dalam kegiatan normal perusahaan. Aktiva tetap seluruhnya non-moneter. Manfaatnya diterima dari penggunaan atau penjualan jasa-jasa dan bukan dari pengubahannya menjadi sejumlah uang tertentu. Pada umumnya, jasa yang diterima dari aktiva tetap meliputi suatu periode yang lebih panjang dari 1 bulan atau 1 siklus operasi perusahaan. Unsur-unsur aktiva tetap mempunyai ciri umum dan memiliki beberapa tujuan pelaporan keuangan yang sama. Salah satu tujuan ini didasarkan kepada keseragaman mereka dalam proses akuntansi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifan Effendi. Saya akan menjelaskan jenis-jenis aktiva tetap. Menurut S. Munawir pada tahun 2007 menyebutkan bahwa jenis-jenis aktiva tetap adalah sebagai berikut. Yang nomor 1, tanah, yang di atasnya didirikan bangunan atau digunakan operasi, misalnya seperti sebagai lapangan, halaman, tempat parkir, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, bangunan, merupakan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, baik bangunan kantor, toko, maupun bangunan untuk pabrik. Yang ketiga, mesin. Sedangkan yang keempat, inventaris atau barang-barang yang menunjang produksi. Yang kelima merupakan kendaraan. Kendaraan itu merupakan fasilitas yang digunakan untuk transportasi perusahaan. Sedangkan yang keenam, perlengkapan atau alat-alat lainnya yang mencakup aset yang digunakan dalam kegiatan operasional seperti furnitur kantor, mesin pabrik, dan lain sebagainya. Dari penjelasan jenis-jenis tersebut, aktiva tetap juga dapat digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tak berwujud. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva yang memiliki bentuk fisik dan bersifat relatif permanen. Aktiva tetap berwujud juga dapat mengalami penyusutan nilai, contohnya gedung dan bangunan, tanah, peralatan, kendaraan, dan mesin. Sedangkan aktiva tetap tak berwujud yaitu aktiva yang biasanya berbentuk hak-hak usaha yang dimiliki perusahaan, seperti lisensi, hak cipta, merek dagang, sistem keamanan, dan franchise. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryadi. Saya akan menjelaskan poin yang D, karakteristik aktiva tetap. Menurut Jerry J. Vaughan
2007, karakteristik aktiva tetap yaitu memiliki bentuk fisik, digunakan dalam kegiatan operasional, tidak untuk dijual ke konsumen. Sedangkan menurut Somarso SR 2005, karakteristik tetap adalah sebagai berikut. Masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki, tidak untuk dijual kembali, nilainya cukup besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Ahmad dari kelompok 1 akan membahas tentang perolehan aktiva tetap dan cara pencatatannya. Yang pertama, pembelian tunai. Aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembukuan dan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap termasuk harga yang tercantum di faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aktiva tetap tersebut siap dipakai. Yang kedua, pembelian angsuran. Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk bunga. Bunga yang selama masa angsuran jelas-jelas dinyatakan atau tidak dinyatakan sendiri harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuri Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan poin 3, yaitu ditukar dengan surat-surat berharga. Aktiva yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku besar sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Apabila harga pasar saham atau obligasi itu tidak diketahui, maka harga perolehan aktiva tetap ditentukan sebesar harga pasar aktiva tersebut. Jika harga pasar surat berharga dan aktiva tetap ditukar tidak diketahui, maka dalam keadaan seperti ini, nilai pertukaran ditentukan oleh keputusan pimpinan perusahaan. Nilai pertukaran ini dipakai sebagai dasar pencatatan harga perolehan aktiva tetap dan nilai surat berharga yang dikeluarkan. Pertukaran aktiva tetap dengan saham atau obligasi perusahaan akan dicatat dalam rekening modal saham atau utang obligasi sebesar nilai nominalnya. Selisih nilai pertukaran dengan nilai nominal dicatat dalam rekening agio atau disagio. Bila dalam pertukaran ini perusahaan menambahkan dengan uang muka harga perolehan mesin adalah jumlah yang dibayarkan ditambah dengan harga pasar surat berharga yang dijadikan penukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Supriyadi. Di sini saya akan menjelaskan poin E yang nomor 4. Yang keempat adalah ditukar dengan aktiva tetap yang lain. Banyak pembelian aktiva tetap dilakukan dengan cara tukar-menukar atau istilah populernya adalah tukar tambah. Aktiva lama digunakan untuk membayar aktiva yang baru, baik seluruhnya atau sebagian, di mana kekurangannya dibayar tunai. Kondisi seperti ini, prinsip harga peroleh tetap harus digunakan, yaitu aktiva baru dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga aktiva lama ditambah uang yang dibayarkan kalau ada, atau dikapitalisasikan sebesar harga pasar aktiva baru yang diterima. Yang kelima, diperoleh dari hadiah atau donasi. Aktiva tetap yang diperoleh dari hadiah atau donasi, pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan. Untuk menerima hadiah seringkali juga dikeluarkan biaya. Namun, biaya-biaya tersebut jauh lebih kecil dari nilai aktiva tetap yang diterima. Bila aktiva tetap dicatat sebesar biaya yang sudah dikeluarkan, maka hal ini akan menyebabkan jumlah aktiva dan modal terlalu kecil. Juga beban depresiasi menjadi terlalu kecil. Untuk mengatasi keadaan ini, maka aktiva yang diterima sebagai hadiah dicatat sebesar harga pasarnya.
depresiasi atau penyusutan aktiva tetap yang diterima dari hadiah dihitung dengan cara yang sama dengan aktiva tetap yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman Misri. Saya akan menjelaskan tentang poin 6, yaitu aktiva yang dibuat sendiri. Melalui pertimbangan tertentu, perusahaan seringkali membuat sedikit aktiva tetap yang diperlukan seperti gedung, alat-alat, dan perabot. Pembuatan aktiva ini biasanya dengan tujuan untuk mengisi kapasitas atau karyawan yang masih idle. Semua biaya yang dibebankan untuk pembuatan aktiva sendiri seperti bahan, upah langsung, dan faktor overhead langsung tidak menimbulkan masalah dalam menentukan harga pokok aktiva tetap yang dibuat. Tapi untuk biaya faktor overhead tidak langsung menimbulkan sebuah pertanyaan tentang beberapa dasar yang harus dialokasikan untuk aktiva yang sedang dibuat itu. Ada dua cara untuk membebankan biaya factory overhead, yaitu yang pertama kenaikan biaya factory overhead yang dibebankan pada aktiva yang dibuat. Yang kedua, biaya faktor overhead dialokasikan dengan tarif untuk pembuatan aktiva dan produksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.